Pemirsa, 2 orang pedagang buah di Pasar Kedip, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan positif corona. Seluruh aktivitas jual beli di pasar kini dihentikan selama 14 hari ke depan. Ya, pemirsa, pasca ditemukannya 2 pedagang positif corona di Pasar Kedip, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ini kondisi pasar sudah ditutup secara total, seluruh aktivitas jual beli dihentikan selama 14 hari ke depan. Sementara saat ini penyemprotan cairan disinfektan akan terus dilakukan secara berkala. Sebelumnya untuk penutupan pasar ini dilakukan pasca dilakukannya pemeriksaan melalui metode swab test pada Senin 1 Juni lalu, di mana pihak dari Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini melakukan swab test terhadap 50 orang pedagang dan juga 20 orang warga di Pasar Kedip, Kebayoran Lama. Dari hasil swab test tersebut, 3 hari kemudian, yakni pada tanggal 3 Juni, kemudian diketahui adanya 2 orang pedagang yang positif corona, yang mana keduanya ini merupakan orang tanpa gejala ataupun OTG, yang merupakan laki-laki berusia 40 tahun dan juga wanita berusia 54 tahun. Usai ditemukannya kedua pedagang yang positif, saat ini keduanya telah menjalani karantina mandiri di kediamannya dengan dilakukan monitoring oleh pihak dari kelurahan setempat. Dan sementara itu, warga saat ini juga telah dihimbau untuk tidak berkerumun dan juga membatasi aktivitas di luar rumah. Sementara nantinya 2 orang pedagang ini akan kembali dilakukan pemeriksaan melalui metode swab test 14 hari kemudian untuk dicari tahu apakah keduanya ini sudah negatif COVID-19 dan keduanya dapat dinyatakan sembuh sebelum akhirnya pasar ini dapat dibuka kembali untuk aktivitas jual beli warga. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Ade Ahmad, Ainis melaporkan. Dan di hari kedua penerapan PSBB masa transisi fase pertama, kawasan GBK semakin ramai pengunjung. Meski begitu, petugas tetap berjaga demi bisa menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung maupun petugas GBK. Kawasan Gelora Bung Karno pada Sabtu pagi kembali ramai oleh warga yang hendak berolahraga. Meski ramai, petugas tetap memberlakukan aturan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di masa pemberlakuan PSBB transisi fase pertama, GBK mulai buka pukul 5 pagi hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Pengunjung yang datang dicek suhu tubuh di gerbang masuk GBK hingga penggunaan masker. Petugas juga menyediakan tempat cuci tangan portable. Ya, fasilitas olahraga Gelora Bung Karno sudah dibuka untuk umum. Dan bagaimana kondisi di sana? Kita akan menyimak laporan langsung dari Vena Malinda. Ya, Vena, bagaimana kondisi GBK siang hari ini dan apa saja protokol kesehatan yang diterapkan? Baik, data terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan GBK ini tidak jauh berbeda dengan penerapan protokol yang ada di fasilitas atau tempat publik lainnya, yakni mulai pengecekan suhu bagi warga yang hendak masuk ke area GBK, kemudian ada penggunaan wajib masker dan juga menjaga jarak satu sama lain. Selain itu juga data jam buka atau operasional GBK betul sekali tadi dimulai pukul 5.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Karena itu 30 menit sebelum GBK ditutup, petugas memberikan himbauan kepada warga dengan cara berkeliling untuk segera membubarkan diri atau pulang ke rumah masing-masing. Terkait dengan akses pintu masuk, data ini hanya 2 pintu saja yang dibuka, yakni pintu 10 dan juga pintu 5. Dan untuk akses masuk menuju ke Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno, warga bisa masuk melalui pintu Plaza Barat, Plaza Tenggara, dan juga jalur pintu kuning. Namun berbeda dengan sebelumnya bahwa di Ring Road ini hanya dikhususkan untuk warga yang melakukan kegiatan jogging ataupun jalan santai. Dan untuk warga yang menggunakan sepeda, ini harus melakukannya di area luar dari Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena itu data bagi warga yang memang ingin atau hendak berolahraga, menikmati fasilitas yang ada di GBK, ini harus mencermati peraturan apa saja, khususnya setelah diterapkannya masa transisi fase pertama dari PSBB ini, agar bisa kembali menikmati fasilitas yang ada di GBK dan berolahraga bersama teman maupun keluarga. Data. Baik, terima kasih Vena atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penerapan PSBB di Jakarta hingga akhir Juni 2020. Namun PSBB bulan Juni ini pemirsa masuk ke dalam masa transisi, di mana Pemprov DKI memberikan kelonggaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19.
Demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. PSBB yang seharusnya berakhir Kamis kemarin diperpanjang hingga akhir Juni 2020. Namun dalam PSBB tahap keempat ada beberapa penyesuaian karena menjadi fase transisi untuk menuju kehidupan normal baru atau new normal. Dasarnya adalah angka penularan COVID-19 di Jakarta diklaim menurun oleh Gubernur Anies Baswedan. Saya garis bawahi, ini adalah hasil kerja bersama. Yang bersama-sama di rumah, yang bersama-sama tidak perbergian, yang bersama-sama pakai masker, yang selalu menjaga jarak, yang selalu cuci tangan rutin, yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Dampaknya angka ini muncul di Jakarta. Jadi dua ini bukan kerja sendirian, ini kerja kita semua. Anies juga menjelaskan di masa PSBB kali ini sejumlah tempat umum mulai diberi kelonggaran, diantaranya rumah ibadah, perkantoran, rumah makan hingga pusat perbelanjaan. Meski demikian, protokol kesehatan ketat tetap berlaku di 66 rukun warga yang termasuk zona merah di wilayah DKI Jakarta. Di antaranya, wilayah Jakarta Barat terdapat 15 RW zona merah di 11 kelurahan, Jakarta Pusat ada 15 RW di 10 kelurahan, Jakarta Selatan 3 RW di 3 kelurahan, Jakarta Utara 15 RW di 9 kelurahan, Jakarta Timur 15 RW di 10 kelurahan, dan di Kepulauan Seribu terdapat 3 RW di 2 kelurahan. Penerapan PSBB masa transisi fase pertama ini diharapkan warga tetap menjaga kondisi kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker saat keluar rumah dan menghindari tempat keramaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Daerah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta masuk dalam zona merah. Dan bagaimana warga beraktivitas agar terhindar dari virus corona? Kita akan terhubung dengan Lineke Utsiki di lokasi. Lineke, apa saja upaya warga agar terhindar dari corona di tengah aktivitas yang mulai kembali normal? Benedetta dan juga pemirsa, tentunya sudah ada sejumlah upaya kemudian yang dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi agar terhindar dari penyebaran virus corona. Yang mana untuk penerapan dari wilayah pengendalian ketat serta pengawasannya ini menjadi kewenangan dari RW setempat. Kalau misalkan berdasarkan pada pantauan kami di RW 012 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah ada sejumlah persiapan begitu yang dilakukan. Di antaranya adalah dengan melakukan penyekatan, ini diberi portal dari 22 akses keluar masuk di RW 012 ini sudah ada 13 akses masuk kemudian yang di portal secara bertahap agar dapat dikendalikan begitu pergerakan masyarakatnya. Tidak hanya itu saja, kemudian ketika memasuki area wilayah RW 012 ini pertama-tama akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Apabila berada di bawah 38 derajat ini diperkenankan untuk masuk. Kemudian ketika itu akan disediakan begitu sabun pencuci tangan beserta dengan cairan disinfektan, cairan hand sanitizer maksud kami. Kemudian penerapan yang lainnya yang dilakukan oleh Ketua RW setempat adalah dengan memberlakukannya aturan SIKM. Namun memang untuk aturan SIKM ini masih terus digodok mengingat area pemukiman yang ada di RW 012 ini merupakan pemukiman padat sehingga untuk kontrol kendali lalu lalang dari warga maupun tamu ini menjadi hal yang kemudian sulit untuk diterapkan. Bahkan untuk penyemprotan disinfektan ini juga tadi pagi sudah dilakukan oleh PMI, ini dilakukan secara rutin 3 kali dalam seminggu. Kemudian sebenarnya tadi kami sudah berbincang dengan Ketua RW 012 yakni Pak Agus Iskandar yang menyebutkan ada sejumlah kendala yang dihadapi begitu karena memang diantaranya adalah tingginya pergerakan lalu lalang warga mengingat adanya pasar Kebon Melati ini yang menjadi pusat keramaian ataupun pusat kerumunan dan belum dilakukannya koordinasi antara kepala pasar dan juga Ketua RW setempat sehingga ini mengakibatkan lalu lalang warga ini masih tinggi, terbilang masih tinggi. Selain itu juga kalau kita lihat memang untuk protokol kesehatan ini selalu dihimbau agar masyarakat menggunakan masker dan juga menjaga jarak satu sama lain, kemudian juga menghindari kerumunan. Namun kalau misalnya kita lihat di belakang Anda ini memang masih dapat ditemukan begitu sejumlah warga yang tidak mengenakan masker, bahkan ada juga yang sudah mengenakan masker namun tidak mengenakannya secara tepat sehingga ini perlu didorong kembali kemudian kesadaran masyarakatnya.
Kalau misalkan kita lihat berdasarkan pada pantauan, memang untuk pemberlakuan dari portal ini penyekatan sudah dilakukan, namun adanya jam operasional portal yakni dimulai dari jam 23 sampai dengan jam 5.30 atau setengah 6 subuh dini hari, karena memang untuk gang-gang kecil ini masih dibuka, ini masih menjadi tempat aktivitas warga. Sudah dihimbau juga mengenai penerapan dari pembatasan sosial berskala lokal, dan tadi berdasarkan informasi dari Ketua RW tidak ada protes, warga sudah diedukasi, mereka kemudian sudah memahami bahwa ini merupakan upaya yang dilakukan bersama untuk memerangi virus COVID-19 agar laju dari penyebaran virus COVID ini sendiri dapat ditekan. Terkait dengan perkembangan kasus positif COVID-19 di RW 012, dari total ada 22 ODP PDP yang dilakukan kemudian tes, ini ada sebanyak 16 pasien COVID yang terindikasi ini positif. Dari total angka 16 tersebut, ini 2 diantaranya meninggal dunia, 5 diantaranya ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit, sementara 9 lainnya ini sudah kembali ke rumah masing-masing namun masih dalam tahap pengawasan. Kemudian selain di wilayah ini tentunya sudah ada sejumlah total 66 rukun warga begitu yang bersatu zona merah, diantaranya adalah di Jakarta Barat terdapat 15 RW zona merah di 11 kelurahan, kemudian Jakarta Pusat ada sebanyak 15 RW di 10 kelurahan, lalu ditambah lagi dengan Jakarta Utara 15 RW di 9 kelurahan, sementara di Jakarta Timur ada 15 RW di 10 kelurahan, dan yang terakhir adalah di Kepulauan Seribu terdapat di 3 RW yang ada di 2 kelurahan. Kembali ke Anda, Bernadetta. Baik, terima kasih atas informasinya Lineke, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini meminta masyarakat untuk tetap di rumah meski telah masuk masa transisi PSBB. Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia menilai seharusnya di masa transisi ini Pemprov DKI Jakarta mengadaptasi aturan yang mengurangi mobilitas massa. Sejumlah aturan pada masa transisi pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta telah dilonggarkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan meski telah masuk masa transisi, tidak berarti warga bebas keluar rumah karena ancaman peningkatan kasus COVID-19 masih harus diwaspadai. Lebih baik, lebih utama tetap berada di rumah. Karena kita memang masih dalam kondisi di mana wabah ini belum sepenuhnya selesai. Bila memang harus bepergian, memang harus keluar, maka taati prinsip-prinsip protokol kesehatan. Bila kita tidak disiplin, potensi penularan terjadi. Bila angka kasus meningkat, bila pasien meningkat, bila sampai kematian meningkat, apalagi bila mengkhawatirkan, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas tidak segan-segan untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan proses transisi, dan kembali kepada semua berada di rumah. Pengamat kebijakan publik menilai seharusnya pada masa transisi Pemprov DKI Jakarta mengadaptasi aturan untuk mengurangi mobilitas warga ibu kota. Cara bekerja yang dimodifikasi dengan kebutuhan keterbatasan, working from home, dan berbagai berbagai solusi yang ditemukan sendiri oleh masyarakat. Nah, ini saya kira perlu diadopsi oleh pemerintah provinsi untuk kemudian dikembalikan sebagai satu cara yang lebih efisien, lebih rendah menggunakan sumber daya, dapat mengurangi beban jalan raya dan lain-lain, untuk menjadi satu solusi yang ditemukan oleh masyarakat tetapi dikemas menjadi layanan publik ya, melalui kebijakan. Meski sejumlah aturan dan protokol kesehatan di masa PSBB melonggar, tindakan pencegahan tetap harus diterapkan agar Jakarta tidak menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.